Mungkin juga ada adaptasi chemistry antara wali kota Pak Edo dengan Ibu Farida sebagai wakil wali kota. Nah, saya kira adaptasi di ruang politik, adaptasi chemistry di antara keduanya, juga adaptasi birokrasi, mestinya sudah selesai kalau udah 100 hari ya. Ini sudah mulai sudah ini ya, adaptasi sudah selesai ini. Harusnya. Tapi kalau melihat masalah di lapangan, kita justru menengarai, menduga, wah ini apakah ada yang belum selesai adaptasinya. Wali kota maupun wakil wali kota itu memiliki amanah yang sebanding. Ya S1 sebagai wali kota tentu kan bisa mendelegasikan. Ini untuk urusan ini serahkan E2. Iya, dibantu dengan OPD-nya ini mekanismenya seperti ini. Jangan tabrak aturan perundang-undangan. Itu udah belum itu? Ya, sampai sekarang masih menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ibas sudah hadir di Radio Cirebon, Geraha Pena Radio Cirebon. Kita ngobrol-ngobrol santai lah sambil menikmati secangkir kopi lah. Sama-sama cocok ini. Saya juga suka teh, Kang. Kang Ibas juga teh ya? Ya, tadi kopi, ini tehnya apa nih? Oh, teh ternyata. Iya, ternyata satu frekuensi, Kang. Ya. Kang Ibas sekarang posisi di Sekjen DPC PKB Kota Cirebon. Siap. Iya. Kita akan membahas seputar inilah yang lagi tren itu tentang pemerintahan kota lah ya. Kemarin itu Pilwalkot 2023 ya. 24. Oh ya 24 itu PKB itu kan sebagai pengusung ya. Pasangan Effendi Edo dan Ibu Siti Farida gitu kan. Nah, sudah go dan sudah dilantik gitu kan, bahkan sudah berjalan 100 hari lebih lah. Ini saya yang pertama ini seperti apa ini? Mungkin kegembiraan atau sikap politik dari partai pengusung gitu kan, PKB di Kota Cirebon setelah jagoannya sudah duduk di balai kota gitu. Mungkin Kang Ibas ke belakang gitu kan, flashback ke belakang seperti apa sikap politiknya dan harapannya seperti apa terhadap pemerintahan baru di Kota Cirebon ini. Baik, sebagai partai yang mengusung, yang memenangkan Pak Effendi Edo dengan Ibu Siti Farida Rosmawati, tentu kita merasa sangat bersyukur. Alhamdulillah karena pasangan yang diusung dan didukung oleh PKB berhasil memenangkan Pilkada Kota Cirebon tahun 2024 kemarin. Tentu itu juga berkat dukungan seluruh pihak, simpatisan, kader, anggota, juga warga PKB di Kota Cirebon yang telah bersama-sama dengan partai koalisi yang lain tentu bahu-membahu memenangkan pasangan nomor urut 3. Dan ya alhamdulillah, mudah-mudahan dengan terpilihnya kepala daerah yang baru ini Kota Cirebon bisa maju, berkembang lebih baik sebagaimana visi dan misi kepala daerah. Saya kira alhamdulillah sih. Sampai di sejauh ini partai pengusung masih terus mengontrol tentang roda pemerintahan di pemerintahan Kota Cirebon. Jadi bukan setelah menghantarkan, mengusung dan memenangkan pasangan nomor 3 ini gitu kan ya, terus selesai, tapi tetap harus dirawatkan, dijaga apakah sesuai dengan visi misi gitu kan untuk 5 tahun ke depan mungkin ya. Ya kalau secara koalisi seperti tadi yang ditanyakan, saya mungkin terbatas memberi jawaban karena kebetulan sampai saat ini partai koalisi juga sejak pemenangan kemudian pelantikan juga belum pernah ada dengan pertemuan dengan partai-partai kemarin 13 kursi. Jadi memang belum ada pertemuan secara formal. Ya bagaimana kita syukur alhamdulillah sudah menang, terus sampai dilantik sampai sekarang mungkin sudah bertugas. Jadi secara formal belum pernah ada, sehingga saya tidak bisa, mungkin terbatas lah karena kita memang belum pernah ada pembicaraan. Tapi kalau dari PKB
tentu kita tetap harus menggunakan dua nilai ya Iya. dalam politik di Kota Cirebon ini. Pertama, kita akan menjadi partai loyalis yang akan mendukung seluruh program dari kepala daerah dan wakil kepala daerah yang itu punya tujuan yang jelas dan terukur untuk kemajuan dan kemaslahatan di Kota Cirebon. Kita akan jadi pendukung loyalis. Tapi yang kedua, kita juga tetap mengedepankan sikap-sikap daripada partai politik itu sendiri yang bertugas sebagai kontrol. Iya, betul. Jadi kita adalah partai yang loyal kepada kepala daerah terpilih yang sudah kita usung, tapi pada saat yang sama kita juga tetap bersikap objektif. Iya. Kita akan memberikan masukan-masukan yang membangun, Iya. karena itu tugas partai. Jadi bukan, mohon maaf dipotong. Jadi bukan loyalis yang membabi buta ya. Oh. Iya, maksudnya dalam arti gelap mata semua apapun yang dikerjakan oleh wali kota dan wakil wali kota ini didukung gitu. Tapi ketika ada kebijakan yang tidak pro terhadap masyarakat juga, oh ya, tentu akan kita kritisi. tetap diawasi gitu, dikontrol sebagai. Itu kan bentuk cinta kita kepada kepala daerah, maka kita harus memberi masukan, bahkan juga mungkin mengingatkan apabila ke arah yang justru tidak bermanfaat bagi masyarakat. Ini mungkin pertanyaan selanjutnya, karena ini kan sudah berjalan hampir 100 hari lebih ya. Nah, dari kacamata Kang Ibas ini nih, roda pemerintahan di Kota Cirebon di bawah kepemimpinan Pak Edo dan Ibu Farida ini seperti apa nih? Mungkin ya semacam kilas balik atau evaluasi lah dari 100 hari yang sudah berjalan ini. Mungkin seperti apa itu, Kang? Saya kira alhamdulillah ya sudah bisa melewati 3 bulan pertama. Dan sejauh ini ya secara normatif hampir semua tahapan, semua proses dilalui dengan baik oleh Pak Edo juga Ibu Siti Farida. Tapi mungkin kita sebagai partai politik, representasi dari masyarakat, kita juga melihat ada hal-hal strategis yang sudah diletakkan oleh wali kota dan wakil wali kota Cirebon ini. Kita bisa lihat dari penyusunan RPJMD, kemudian beberapa agenda-agenda lain berkaitan dengan fondasi pembangunan jangka pendek dan menengah. Tetapi selain hal-hal yang positif itu, kita juga menyoroti tentang ada semacam keterlambatan, atau posisi daripada program prioritas yang termaktub di dalam visi misi dalam 100 hari pertama. Memang kami melihat ada banyak sumbatan-sumbatan sehingga tersendat, tidak terimplementasi secara lancar. Mungkin adaptasi. Kami melihat ada adaptasi politik, ada adaptasi birokrasi. Betul. Mungkin juga ada adaptasi chemistry antara kepala daerah, wali kota Pak Edo dengan Ibu Farida sebagai wakil wali kota. Nah, saya kira adaptasi di ruang politik, adaptasi chemistry di antara keduanya, juga adaptasi birokrasi. Ini mestinya sudah selesai kalau udah 100 hari ya. Karena kan memang secara teoritis juga fase perkembangan pertama pemerintahan itu kan bisa diukur dan dilihat di 3 bulan pertama paling minimum kan gitu. Kalau belum 3 bulan kan belum bisa dilihat lah pertumbuhannya seperti apa, daya sebar kepuasannya juga seperti apa. Gitu. Cuma ketika kita melihat adaptasi ini sudah melewati, ini sudah mulai
sudah ini ya, adaptasi sudah selesai ini. Harusnya. Tapi kalau melihat masalah di lapangan, kita justru menengarai, menduga, wah ini apakah ada yang belum selesai adaptasinya? Iya, berarti masih banyak PR yang harus dikerjakan. Apakah adaptasinya yang belum selesai atau ada persoalan-persoalan lain? Kok kalau kita lihat beban kerja pemerintahan di Kota Cirebon, ini kan kita lihat kan berat-berat semua. Iya, betul. Kemarin ada Menteri Lingkungan Hidup yang ke Kopi Luhur. Ya. Iya. Itu kita hanya dikasih waktu 6 bulan. Iya. Kan gitu untuk beresin itu. Gimana tempat pembuangan akhir. Iya, begitu. Kota Cirebon. TPA itu. Kemudian ada masalah yang terbaru lagi juga. Itu soal longsor yang di Galianse. Iya, yang menewaskan 2 orang itu. Betul. Terus penertiban area-area tertentu. Sekian banyak PR, sekian banyak prioritas yang harus segera. Ini segera itu bukan apa, karena masyarakat menunggu. Nah, iya. Perbaikan jalan, infrastruktur, banyak sebenarnya. Nah, saya melihat beban yang berat ini, mestinya kalau pakai pendekatan kepemimpinan modern, tentu ya harus ada distribusi. Nah, iya itu. Mungkin ini pertanyaannya selama ini banyak Kang Ibas kan melihat banyak persoalan yang belum terselesaikan, PR yang harus diselesaikan ke depan, yang persoalan menonjol yang harus segera ditangani oleh pemerintahan Kota Cirebon. Tentunya Pak Edo dan Ibu Farida ini kan harus berkolaborasi ya, mungkin kan. Kalau tidak bisa berkolaborasi akan sulit untuk menyelesaikan beberapa PR tadi. Betul. Nah, dari kacamata Kang Ibas ini bagaimana melihat tentang pembagian kewenangan atau tugas dari masing-masing porsi, baik itu S1, E2. S1 dan E2. Mungkin selama ini melihat seperti apa nih dalam rangka untuk mengatasi persoalan-persoalan tadi? Yang pertama, kita harus ingat dasar dari pelantikan kepala daerah seorang wali kota dan wakil wali kota adalah penetapan berdasarkan hasil pemilihan kepala daerah. Sementara kita sama-sama tahu pilkada itu berpasangan. Ada 2 foto figur calon yang kemudian itu dipampang untuk kemudian dipilih oleh seluruh masyarakat Kota Cirebon. Nah, ini yang saya kira harus difahami bersama bahwa wali kota maupun wakil wali kota itu memiliki amanah yang sebanding. Bobot amanahnya itu sama. Bebannya sama. Bobot amanahnya itu sama. Kemenangan nomor 3 itu berapa puluh persen? Di antara nomor 1 dan nomor 2. Pasangan Effendi Edo Siti Farida menang, itu yang diberikan amanah itu bukan hanya 1 orang, tapi 2 orang. Nah, ini yang sebenarnya menjadi dasar bahwa pengertian kolaborasi seperti yang tadi disampaikan ya. Itu kan pengertiannya adalah ada distribusi beban sesungguhnya. Jadi bukan soal persentasi, bukan, tapi distribusi beban. Artinya orientasinya bukan sedang bagi-bagi kue kekuasaan, bukan. Tapi membagi beban. Beban kerja tadi, masalah sampah, kebersihan, lingkungan hidup. Kota Cirebon juga bukan main persoalannya. Infrastruktur, kemudian birokrasi. Kita udah harus mempersiapkan implementasi dari aturan pemerintah tentang porsi fiskal kita untuk belanja pegawai. Harus ditekan. Jadi dari mulai anggaran sampai masalah selokan, ini banyak banget. Dan masyarakat nunggu. Karena apa? Menangnya nomor 3 itu karena masyarakat Kota Cirebon itu yang merindukan sosok pembaharu. Pingin ada perubahan dari Cirebon yang gini-gini aja. Maka orang Cirebon berbondong-bondong memenangkan nomor 3.
suasana kebatinan pemilih pada saat itu kan begitu. Betul. Masa pan mengkenen baik kota ada Cirebon. harapan lah Harapan ya, pengen untuk berubah 5 tahun ke depan ini. Yes, betul. Nah, dari kacamata Kang Ibas ini belum terjawab ini tentang selama ini nih melihat nih ya katakan 100 hari lebih lah. Bagaimana porsi pembagian kewenangan atau beban kerja lah yang seperti Kang Ibas tadi paparkan ya, harusnya kan ada pendistribusian ini kan antara S1, E2, S1 ini tugasnya ini, E2 ini begini. Nah, sebagai Kang Ibas sebagai partai gitu kan ya yang mengusung gitu kan. Ya, itu seperti apa? Emang sudah ada itu belum pendelegasian atau pembagian beban? Nah, ini yang diinginkan oleh PKB sesungguhnya. Kita pingin sebagaimana kita dulu, saya kan ikut menandatangani rekomendasi dukungan. Betul. Itu yang saya menandatangani itu bukan satu nama itu. Saya juga dengan ketua PKB menandatangani 2 nama. Yang ini berpasangan, kemitraan kan. Nah, prinsip kemitraan ini, kolegial ini yang ingin kita dorong sesungguhnya, sehingga beban kerja di Kota Cirebon yang untuk segera teratasi ini bisa ya S1 sebagai wali kota tentu kan bisa mendelegasikan. Ini untuk urusan ini serahkan E2. Iya, dibantu dengan OPD-nya ini mekanismenya seperti ini. Jangan tabrak aturan perundang-undangan. Itu udah belum itu? Ya, sampai sekarang masih menunggu. Emang ada miskomunikasi atau gimana itu ya? Nggak ada ya? Nggak ada miskomunikasi, nggak ada. Cuma saya melihat memang selesaikanlah adaptasi tadi itu, adaptasi birokrasi, adaptasi chemistry, dan adaptasi politik. Ketika ini sudah selesai, sudah. Karena di kabupaten lain, di wilayah lain, di kota-kota lain, distribusi kekuasaan hari ini itu keniscayaan. Iya, betul. Apalagi di Jawa Barat ya. Dengan posisi dan pola kerja gubernur yang sekarang, kepala daerah kalau ngadepin sendirian perintahnya Pak KDM, wah sengkleh semua, berat banget, banyak banget, gempor, betul. Hari ini yang ada kepala daerah di luar kota Cirebon yang semula kemudian tidak pernah berpikir untuk mendistribusi, ada sharing power, ada sharing kerja, itu dengan porsi beban dari gubernur harus begini, pemerintah pusat melalui kementerian juga dorong ini itu sebagainya. Akhirnya berbagi, Pak. Gempor kalau nggak berbagi, karena banyak banget dan itu semua di deadline. Dan masyarakat hari ini itu kritis. Kita pernah ngomong Mei saya bangun jalan ini, bulan Juni saya aspal, Juni nggak diaspal. Masyarakat hari ini tuh di sosmed itu, netizen itu kan. Betul. Sudah viral itu kan. Betul Kang Ibas ya, jadi mungkin masing-masing Saya minum ya? Iya, mangga, saya juga minum nanti. Belum saya. Jadi antara Pak Edo dengan Ibu Farida itu kan kalau adaptasi mungkin sudah bukan waktunya lagi ya. Mungkin mencari formulasi mungkin bagaimana antara mungkin pendelegasian itu mungkin sudah terbangun mungkin kan. Itu ya mungkin tapi belum menyentuh kepada pelayanan publik sehingga orang itu mungkin melihatnya kenapa ini seolah-olah ada pendominasi antara S1 dan E2 mungkin kan, atau gimana itu Kang sebagai partai gitu kan ya yang mengusung mungkin kan harus mencairkan ini ya kan. Betul. Karena PR atau persoalan pemerintah kota yang seperti Kang Ibas sampaikan tadi sangat banyak gitu kan, ini kan perlu satset lah, kerja satset. Pak Edo bilang kan tidak ada 100 hari, adanya setiap hari kita harus kerja begitu kan. Itu kan berarti kan sudah dia berpikir bahwa kita itu jangan ada jangan ada momentum 100 hari sekian gitu kan, berarti kita harus setiap hari harus kerja kan begitu kan? Iya betul, memang setiap hari harus kerja, tapi kerja yang benar itu kan harus dimulai dari perencanaan kan gitu. Udah bener belum itu perencanaannya? Terus pelaksanaan, kan? evaluasi, monitoring, semua lah, semua aspek kerja-kerja pemerintahannya mesti ada evaluasi juga. Dan kalau 3 bulan kan paling enggak sudah, biar kalau ada yang salah nggak kebablasan. Segera bisa dikoreksi gitu kan ya. Maya, saya lihat butuh ini aja, political will. Butuh keputusan politik saja dari kepala daerah
bahwa membangun kota Cirebon butuh kerjasama, Butuh butuh kolaborasi yang bukan hanya di wilayah seremoni, Iya betul. di wilayah substansi. Substansi yang teknis ya. Iya, substansi. Agar apa? Agar setiap hari paling tidak masyarakat itu merasakan kehadiran daripada pemerintah. Bayangin loh sekarang, kota Cirebon ini kan juga tidak bisa dibilang pembangunannya sudah merata. Wilayah selatan, Terutama selatan, Argasunya itu. Kalijaga, Iya. itu kan wilayah yang mungkin mereka kalau dikasih hak referendum bisa. Iya, ya mungkin dia pengen keluar dari iya kan Referendum pemerintah. itu. Iya kan? Karena merasa kurang hadir. Nah, dari dulu kan pemerintah kota ya, para kepala daerah itu selalu ya menjual ya isu-isu tentang Selatan. Nah itu kan, makanya sekarang inilah Pak Edo dan Ibu Rida ini ya cobalah begitu kan, apalagi dalam visi misi juga dia kan menyentuh itu kan, istilahnya kan dengan visi misi setara dan sebagainya itu kan saya pikir ke sana lah arahnya kan. Jadi ya mungkin akan ke depan mungkin kan sebagai partai iya kan pengusung inilah gitu kan, terus mengontrol gitu kan seperti apa jalannya roda pemerintahan di kota Cirebon ini mungkin Kang ya. Betul. Ya karena gini, ketika distribusi itu tidak terjadi, ketika sharing power itu tidak dilakukan, ketika pembagian tugas, sebenarnya pembagian ini kan seorang kepala daerah, wali kota, kalau mau bertahap juga bisa sesungguhnya. Oh, apa sih yang urgent? Delivery ke Iya. orang nomor 2. Disposisikan ke sana untuk apa? Untuk kemudian paling enggak persoalan ini jadi isu, paling enggak ada yang menanggung jawabi. Aturan mainnya seperti apa kan secara teknis ya. Iya betul. Itu kan tinggal bikin keputusan wali kota aja. Iya, wali kota. Teknis lah itu. Dan saya kira di kabupaten kota lain sudah melakukan itu dan alhamdulillah kalau berdasarkan kita kemarin juga diskusi di Jakarta dengan teman-teman di Kementerian Dalam Negeri, kita berdiskusi dan sebenarnya yang diharapkan daripada undang-undang tentang pemerintahan daerah tahun 2014 itu sungguhnya kepala daerah baik itu orang nomor 1 maupun orang nomor 2 ini bersama-sama membangun. Pengertian membantu di sana itu bukan kemudian jadi ban serep. Betul. Membantu di sini adalah bersama-sama bekerja, mengelola. Hari ini itu kalau nggak pakai teamwork, kerja tim di perusahaan, di pemerintahan, hari ini ya udah cupu lah. Gitu loh, cupu banget hari gini mengelola pemerintahan tidak menggunakan kolaborasi. Cupu itu. Kenapa? Karena hari ini semua komponen kita sepakati sebagai elemen daripada pembangunan. Pemerintah itu bisa berkolaborasi dengan pihak ketiga, swasta. Bisa berkolaborasi juga dengan masyarakat, dengan komunitas, dengan para ahli, pakar, profesor, guru besar, dengan pelaku bisnis, civil society, dengan civil society. Ini kan harus semuanya dirangkul. Jadi saya kira merangkul mitra orang nomor 1 dengan orang nomor 2 itu sebuah keniscayaan. Karena yang hendak dirangkul ini bukan hanya orang nomor 2-nya saja, tapi seluruh komponen. Sekarang bayangin di kota Cirebon ada banyak sekali komponen-komponen masyarakat di kota Cirebon yang itu kalau kemudian ini dilibatkan. Soal porsi, soal durasi itu kan teknis lah, bisa melalui aturan. Gitu. Tapi prinsipnya Cirebon harus kolaboratif. Betul. Jadi untuk ke depan dengan kalau Kang Ibas melihat memang ini kan sudah berjalan ya, walaupun ada sedikit persoalan trouble mungkin kan. Tapi saya pikir nanti juga bisa mencair lah mungkin, bukan saling menjaga ego ya maksudnya bukan S1 E2 ini saling menjaga. Biasanya kan kalau mohon maaf ya terjadi konflik atau ini kan biasanya bagi-bagi kue tentang proyek ya kan biasanya kan terjadi perpecahan kan begitu kan. Karena memang juga ada pihak ketiga yang sengaja untuk memanas-manasi kan antara
untuk saling ini kan bersih tegang lah gitu kan. Oh ini sebagai ban serep. Padahal dalam apa namanya kotak jabatan juga antara S1 dan E2 itu sama kan, dalam satu kotak jabatan gitu kan. Jadi tidak bisa dipisahkan gitu maksudnya. Betul. Gitu kan. Betul. Jadi tidak bisa oh ini orangnya S1, oh ini orangnya A2 gitu kan. Dalam itu kan harus satu kesatuan. Apalagi seperti Kang Ibas bilang bahwa nanti banyak tantangan-tantangan yang luar biasa lah ke depan begitu kan. Sebagai partai pengusung mungkin kan juga tetap harus bisa menjaga ritme kan antara S1 dan E2 ini, jangan sampai ada pihak yang saya khawatir sih ada pihak ketiga gitu kan. Yang sengaja ya itu tadi memanas-manasi, mengompori gitu kan. Karena banyak tren di beberapa daerah lain kadang-kadang baru berjalan berapa bulan gitu kan. Terus akhirnya S1-nya kemana, E2-nya kemana gitu kan. Mudah-mudahan sih di kota Cirebon ini tidak sampai seperti itu gitu kan, ngambis kan itu. Maksudnya begitu Kang. Ya itu yang kita harapkan. Iya. Bahkan sejak pelantikan sampai hari ini pengharapan kita seperti itu. Iya. Ibu Siti Farida itu adalah pribadi yang sejak awal masuk ke ruang politik itu nothing tulus. Iya. Karena beliau udah selesai. Kita semua tahu lah. Beliau udah selesai. Nah tapi kalau kemudian ini jangan-jangan ada pihak-pihak yang ngompor-ngomporin, ada pihak ketiga, betul, kan begitu. Saya kira tidak semua urusan rumah tangga itu kan karena pihak ketiga kan. Kadang pasangan lupa pulang atau pasangan ngunci istrinya di dalam kamar juga masalah. Betul. Gitu. Jadi saya kira tidak semua persoalan itu dilarikan ke pihak ketiga. Iya. Gitu. Tapi lebih kepada peran yang notabene melekat. Misal kita itu punya aturan ada di Perda Perwal kita. Iya. Itu bahwa TPPS untuk tim stunting itu koordinatornya, ketuanya adalah wakil wali kota. Iya. Koordinator tindak lanjut pemeriksaan BPK kalau kita pakai ketentuan itu juga wakil wali kota yang kemudian harus berkoordinasi dengan inspektorat. Iya betul. Dengan semua pihak yang kemudian memastikan tindak lanjut laporan pemeriksaan keuangan dan hal-hal lain yang sesungguhnya bisa dan harus didistribusi karena pertimbangan urgent tadi. Iya. Karena program prioritas, karena sudah di deadline oleh pemerintah pusat, itu distribusikan. Iya. Kenapa? Karena selama ini Ibu Wakil Wali Kota juga mengambil inisiatif untuk berkontribusi, untuk berperan di wilayah yang mungkin bisa dilakukan dan dioptimalkan dengan yang Ibu Wakil miliki, kan begitu. Misal selama ini juga concern beliau terhadap upaya untuk bagaimana menghidupkan pertumbuhan ekonomi di Kota Cirebon. Skemanya banyak, ada investasi, penanaman modal kan tentu juga akan berpengaruh. Betul. Dengan terserapnya tenaga kerja, perputaran uang, betul. Supply demand juga mungkin makin membesar. Nah ini yang kemudian mestinya segera disambut, dikontekstualisasikan, didorong. Kenapa? Karena sayang kalau kita tidak memanfaatkan jejaring dan potensi yang dimiliki oleh Ibu Wakil. Masyarakat Cirebon mungkin memilih Ibu Farida saat pilkada kemarin, tentu mungkin salah satunya alasan tadi, agar kemudian ada kebermanfaatan dari akses, privilege yang dimiliki oleh Wakil Wali Kota Cirebon, seperti itu. Tapi selama ini Ibu Wakil itu kan dia juga kemana-mana ini kan, sudah kerjanya ini kan, itu juga kan tetap berkoordinasi dengan
Pak Edo kan. Oh iya dong. Iya kan begitu kan. Iya kan? dong. Iya. Apa namanya, walaupun secara tupoksi kayak stunting apa gitu kan tentang Belum aja. iya kan begitu kan, biasanya menjadi kewenangan dari ibu kan. Tapi support itu kan sebenarnya dalam konteks aturan juga sebenarnya sudah tertera kan begitu kan, sudah ada bahwa job desk-nya ibu wakil itu begini begitu kan. Ya. Itu kan sudah ada kan, dan tidak ada larangan atau tidak ada hambatan kan, itu sebenarnya kan. Iya. Sudah berjalan itu kan. Belum. Belum. Kemarin saya juga nanya. Kenapa itu bisa? Saya kira pertanyaan-pertanyaan ini kan kayak mestinya kan udah selesai lah ya. Iya, itu maksudnya kan. Mestinya kan karena udah nomenklaturnya juga udah jelas kan. Kecuali masih harus ada pembicaraan tambahan. Ya kalau ngomong pembagian tugas kan gini, di beberapa daerah mereka menganut pendapat pembagiannya itu berdasarkan prioritas. Yang pegang prioritas misalnya orang nomor 1, sisanya normatif. Iya. Orang nomor 2, kan gitu. Ada juga yang kemudian berdasarkan kelompok OPD. Iya. OPD yang teknis. Ada di koordinasi ya. Itu biar orang nomor 2 misalnya. Iya kan gitu. kan. Atau kayak yang sekarang itu kan yang OPD rumpun justisi. Iya, justisi. Itu di bawah orang nomor 2. Ya bawah justisi kan kayak Satpol PP, Dinsos, Disdukcapil, lingkungan hidup yang emang ada berkaitan dengan inilah perda. Iya. Kan gitu. Lingkungan hidup juga ada perdanya dilarang. Ini semua apa? Ya penegakan justisi ada di orang nomor 2 atau orang nomor 1. Betul. Apapun lah itu sebenarnya bisa di mix. Iya. Soal political will aja kembali. Ini soal kebutuhan yang mendesak di Kota Cirebon dengan segala beban. Ya, kita secara anggaran juga nggak liquid, beda dengan kabupaten lain atau kota lain yang secara anggaran nggak pusing. Kita kan anggarannya juga cekak, kan begitu. Kemudian juga yang existing artinya masalah yang diwariskan yang sebelum Pak Edo sama Ibu Farida menjabat gitu ya. Juga lumayan kan, PR-nya numpuk. Belum yang sekarang dengan program-program prioritas tambahan dari provinsi, dari pusat, ketahanan pangan apa gitu waduh banyak banget. Iya. Nah, kalau kemudian ini nggak ada distribusi, ya, saya khawatir ekspektasinya ternyata gitu. Apa yang bisa dilakukan? Underperform lah. Apa yang bisa dilakukan oleh partai pengusung itu ketika melihat seolah-olah dalam tanda kutip ada pendistribusian yang tersendat lah begitu kan? Mestinya apa yang bisa dilakukan gitu oleh Kang Ibas di partai pengusung Ibu Farida ini? Ya kalau PKB kita sih sudah rapat dan dalam posisi kita bikin timetable, kemudian kita bikin ukuran di waktu kapan ketika evaluasi pembangunannya menurut kita, menurut kepuasan publik rendah atau turun, kita juga pasti akan speak up bahwa memang mau tunggu kapan lagi sih. Sudah mengkhawatirkan belum ini kondisi-kondisi begini nih Kang? Ya kalau secara politik kita kayak autopilot, kurang merasakan denyut semangat setara berkelanjutan yang seperti apa itu kan juga belum. Apalagi ini kan juga momen hari ulang tahun Kota Cirebon. Iya, sebentar lagi nih. Bentar lagi. Saya sih bukan soal perayaannya, saya nggak akan ngomentari perayaan. Soal ininya ya. Tapi 2 tahun lagi itu 600 6 abad Kota Cirebon. Saya kira ini juga mesti diinternalisasi. Iya. Seluruhnya harus mulai berpikir bahwa 600 tahun Kota Cirebon itu apa?
Karena kita memilih tahun peringatan kelahiran. Ini kan berarti kita menisbatkan satu proses selama 6 abad yang tidak terputus. Iya. Semangatnya, doanya, harapannya, cita-citanya, rohnya gitu ya. Rohnya apa? Bener nggak? Betul. Ini konsekuensi loh. 600 tahun kita mencantolkan memori kolektif ini kepada, dan momentum itu ada di pemerintahan sekarang. Yes. Itu kan. 600 tahun kota Cirebon, panapa? Dadi apa? Gitu loh. Ini sesuatu yang kemudian ke depan banyak hal-hal besar yang itu bisa kita capai ke sana jika yang sekarang PR ini segeralah teknis kan, distribusikan pekerjaan, karena tetap komando ini kan ada di orang nomor 1. Tinggal bagaimana manage sehingga sistem pemerintahan di kota Cirebon ini ya bisa melesat cepat gitu loh. Ya nggak apa-apa, kita juga terus terang aja kalau mau bicara alay gitu loh. Ya isun kan pengen duwe wali kota sing ya viral lah. Iya. Karena kinerjanya ya. Betul. Kan gitu kan. Wah, keren dipuji-puji gitu loh. Kita ngopi lagi ke Bandung, lagi ke Semarang, ke Jakarta. Dari mana? Dari kota Cirebon. Oh, yang itu ya, kayak Deddy Mulyadi gitu loh, orang Jawa Barat. Iconic kita main, Oh, itu ya, gubernurnya KDM ya. Kan kadang juga alaynya kan juga seperti itu. Artinya hal-hal yang kemudian harapan saya sebagai warga aja. Saya kan warga kota Cirebon. Bayangan saya kan sederhana. Cirebon yang lebih romantis kalau sore hari gitu kan. Soal infrastruktur juga mungkin kan yang selama ini masih belum teratasi dengan baik kan, begitu kan. Tapi kan tadi kita juga kebentur sama APBD kita yang nggak liquid itu. Nah, makanya kan ini kan harus out of the box kan gitu. Gimana ini caranya kan gitu. Sekarang kalau nggak kolaborasi susah. Tapi Kang Ibas masih merasa optimis lah untuk 5 tahun ke depan ini kan. Iya kan, mungkin dengan walaupun dengan berbagai persoalan PR begitu kan, pasangan Pak Edo dengan Ibu Farida ini bisa memberikan pelayanan terbaik ya, bisa memberikan kemajuan bagi masyarakat Kota Cirebon mungkin kan. Kami berharap begitu. Kuncinya apa Kang dari itu semua nih? Mungkin kan apa nih yang mungkin hal yang paling menurut sampean mendasar itu oleh Kang Ibas ini? Positive thinking, kolaboratif. Nah, saya kira Cirebon akan di sana. Itu ya. Iya. Jadi harus. Dan itu ada di pemimpin kita. Mau merangkul, Ada di Pak Edo, ada juga di Ibu Farida. Iya, harus bisa merangkul. Iya, saya kira sudah banyak obrolan yang cukup menarik lah Kang Ibas. Mudah-mudahan harapan Kang Ibas begitu kan bisa terwujud lah untuk tahun ke depan gitu, 5 tahun ke depan di bawah kepemimpinan Pak Edo dan Ibu Farida ini kan. Tercapai lah paling nggak visi misi kemarin yang kita kampanyekan itu bisa tercapai, bisa terwujud. Saya kira amanah yang melekat kepada pemimpin kita ini ya bisa tertunaikan lah begitu. Ya, oke lah. Terima kasih Kang, udah banyak nih yang kita sama-sama bicarakan ini. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir di Radio Cirebon. Nanti bisa berlanjut lah dengan tema yang lebih aktual dan lebih viral lagi lah begitu kan ya. Kang Ibas ini kan sosok yang menurut saya juga ikonik ini kan ya kan, dengan rambut yang panjang dan diikatin luar biasa saya baru ini menemukan figur yang ini Kang. Mudah-mudahan sih pikirannya juga selalu ke depan ini Kang. Terima kasih Kang. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.